Lembaga pendidikan di Indonesia terdiri dari berbagai pendidikan yang bersifat formal maupun non-formal. Beberapa contoh pendidikan formal terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, dan juga madrasah aliyah. Seringkali masyarakat beranggapan bahwa pesantren merupakan satuan pendidikan yang belum terekognisi dan diakui oleh negara. Tapi, sekarang pendapat tersebut bisa teralihkan berkat dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menghadirkan PDF, Pendidikan Diniyah Formal. Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri berdiri pada tahun 1982 yang dipimpin oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Munir dan sekarang diteruskan oleh Kiai Haji Ade Komar selaku putra beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah kita panjatkan, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa menyampaikan informasi yang bahagia ini. Tidak lupa juga sholawat berbingkai salam semoga tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat yang turut terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri merupakan lembaga pendidikan dan dakwah Islamiyah yang mandiri dan tentunya memiliki integritas dan kepedulian terhadap masyarakat dan juga seluruh umat. Oleh karena itu, di Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri, para santri sekalian dibimbing supaya memiliki ilmu dan memiliki akhlak serta adab yang baik. Dan tentunya santri Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri tidak diragukan lagi mengenai sanad keilmuan yang tentunya sudah mutasil sampai ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Lembaga Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri mengacu kepada akidah ahli sunnah wal jamaah dan tentunya dipelajari mengenai 4 madhab. Yang pertama madhab Hanafiyah, yang kedua madhab Malikiyah, yang ketiga madhab Syafi'iyah, dan yang keempat madhab Hambaliyah. Tetapi yang diutamakan yaitu madhab Syafi'iyah dan juga akhlak Imam Ghazali. Adapun target ataupun sasaran Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri, para santrinya dapat menguasai dan memahami kitab kuning berbahasa Arab dan tentunya memahami tentang Al-Quran. Dan harapan bagi kami, mudah-mudahan para santri memiliki ilmu yang bermanfaat, barokah, dan mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri memiliki program formal yaitu PDF, Pendidikan Diniyah Formal, yang berkurikulum langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan menggabungkan metode pembelajaran pesantren yaitu kitab kuning dengan kurikulum pendidikan diniyah formal, sehingga menghasilkan santri yang berkualitas dan berakhlakul karimah, dan santri tersebut memiliki legalitas yang diakui oleh negara. Adapun kajian yang ada pada Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri adalah kitab kuning yang meliputi kitab fikih, nahwu, shoroh, tafsir, bahasa Arab, mantik, balaghah, ma'ani, tasawuf, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya, kami Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri menyediakan sarfas atau sarana prasarana untuk menunjang kebutuhan keseharian para santri, meliputi masjid, aula, ruang kelas, asrama, putra dan putri yang berkapasitas sekitar 500 santri.
ruang kepala sekolah, kantin, lab komputer, ruang TU, lapangan, dan tempat parkir. Adapun untuk berhasilnya menjadikan santri yang tafakuh fiddin, kami memiliki tenaga pendidik meliputi pimpinan pondok pesantren, pimpinan dewan pengajar, dewan takhusus, yang semuanya sekitar 20 tenaga pendidik. Selanjutnya, aktivitas santri selama di Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri selalu dalam pengawasan pihak pondok pesantren. Melalui berbagai macam kegiatan pengajian kitab kuning dengan berbagai cara atau metode pembelajaran. Adapun sebagian dari metode pembelajaran santri adalah yang pertama, sorogan. Sorogan adalah pembelajaran kitab secara individual, di mana setiap santri menghadap secara bergiliran kepada kiai atau ustadz ataupun santri senior untuk membaca, menjelaskan atau menghafal pelajaran yang diberikan sebelumnya. Yang kedua adalah balagan. Balagan adalah metode pembelajaran kitab kuning dengan cara kiai atau ustadz membacakan, menerjemahkan, dan menjelaskan materi teks kitab kuning, dan santri bertugas menyimak, menulis, dan menghafal. Yang ketiga adalah talaran atau hafalan. Talaran atau hafalan adalah santri menghafal kitab kuning dengan menyetorkan hafalan tersebut kepada kiai atau ustadz pada waktu seminggu sekali. Yang keempat adalah tarkiban. Tarkiban adalah diskusi yang dibimbing oleh kiai, ustadz ataupun santri senior pada sekelompok santri untuk memecahkan masalah yang ada pada kitab kuning. Yang kelima adalah tabligh atau munadharah. Munadharah adalah santri belajar menyampaikan atau menginformasikan ajaran ilahi kepada masyarakat santri dengan tujuan agar dimaknai dan difahami serta juga dijadikan sebagai pedoman hidup. Untuk mengasah dan minat para santri, hadirlah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengasah santri non-akademik. Ada sekitar 6 kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari seni hadroh, olahraga futsal, bulu tangkis, jurus 5, multimedia, dan juga kori. Hasanah Al-Musri adalah visinya yaitu unggul dalam berilmu, terampil dalam amal, dan mulia dalam berakhlak. Misinya adalah mendidik santri agar memiliki kesadaran ketuhanan, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, meningkatkan komunikasi secara lisan atau tulisan, membina santri agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi. Adapun dakwah Pondok Pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri adalah membina santri agar menjadi santri di masa yang mendatang yang tafakuh fiddin, berakhlakul karimah, dan terampil dalam sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi.